Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita lanjut ke yang kedua, yaitu membahas soal uji kompetensi 1 Matematika kelas 9. Babnya adalah perpangkatan dan bentuk akar. Kita masuk ke pembahasan soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10 kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 11 sampai dengan nomor 20. Baik, langsung kita bahas soalnya. Uji kompetensi yang pertama, perpangkatan dan bentuk akar, nomor 11 ya sekarang. Soal tantangan. Nah, mau dicoba dulu silahkan ya, dibaca kemudian dicoba dikerjakan. Ya, kalau sudah kita bahas ya, pada acara lomba 17 Agustusan di SMP Negeri 1 Taman, diadakan lomba mengisi air dalam wadah berbentuk kerucut dengan melewati perjalanan sejauh 5 meter. Pada pengambilan awal, setiap peserta mengisi setiap wadah secara penuh. Setiap meter yang ditempuh maka air akan berkurang. Ya, tiap meternya berkurang sebanyak 1/10 bagian. Berapakah air yang terkumpul dalam 1 kali perjalanan? Ukuran wadah. Diameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Volume kerucut rumusnya adalah ini. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama kita cari dulu volume awal ya. Jadi volume awal kan penuh ya. Di sini katanya penuh kan. Berarti volume rumusnya adalah 1/3 pi. Pi-nya biarkan saja, tidak usah diganti dengan angka pi. R kuadrat. Diameternya 10. Berarti jari-jari itu setengahnya. Setengahnya diameter. Berarti setengahnya 10. Berarti berapa? 5 ya. R kuadrat. Berarti 5 kuadrat. Berarti jarinya berapa? 25. Kemudian dikalikan dengan T. Tingginya sama dengan 12, berarti ini dikali berapa? 12, ya. Sama dengan 1/3, di sini ada 12, berarti bisa dicoret ya. 12 bagi 3 itu dapat berapa? 4, ya. 25 kali 4 itu 100, berarti jadinya adalah 100, kemudian di sini ada pi, berarti 100 pi cm kubik. Ini adalah volume awal, ya, volume penuh. Kemudian berjalan ya, berjalan setiap meternya nih, setiap meternya berkurang ya kan, berkurangnya itu 1/10 bagian. Awalnya kan penuh, kalau penuh itu berarti 1 ya, kemudian dikurangi, berkurangnya adalah 1/10, berarti samanya dengan kita samakan penyebutnya ya. 1 itu sama dengan 10/10, kemudian dikurangi dengan 1/10, berarti sama dengan 9/10 bagian. Ini setiap meternya ya kan, padahal di sini jaraknya berapa meter? 5 meter, berarti nanti 9/10 kali 9/10 sampai 5 kali. Atau boleh ini dibuat menjadi pangkat berapa? Pangkat 5, karena di sini 5 meter, ya kan? Nah, sekarang volume awalnya itu. Setelah melakukan perjalanan kan berarti volumenya pastinya semuanya setiap meternya dihitung ya. Berarti volume akhir ya, volume akhir gitu ya. Volume akhir dalam setiap perjalanan, 1 kali perjalanan itu berarti karena di sini ada 5 meter, berarti ini kita masukkan ya, berarti 9/10 pangkat 5 dikalikan dengan volume awalnya, yaitu 100 pi. Ya, satuannya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Oke, dilanjut lagi dengan ini 9/10 pangkat 5, berarti masing-masing pangkatnya 5 ya. Berarti nilainya sama dengan di sini saja ya. 9 pangkat 5 dibagi dengan 10 pangkat 5. Ya, dibagi dengan 10 pangkat 5. Dikali dengan 100 itu samanya dengan 10 pangkat 2 pi. Ya. Nah, di sini nilainya sama dengan 9 pangkat 5. Kemudian bilangan pokoknya sama ya. Kalau sama berarti tulis sekali saja. Berarti kali 10 pangkatnya. Kalau bagi berarti dikurangi ya. 2 kurangi 5 berarti negatif 3 pi. Atau dalam bentuk notasi ilmiahnya, ya berarti jadinya adalah 9 pangkat 5 pi kali 10 pangkat negatif 3. Jadi 10 pangkatnya ditaruh di belakang gitu ya. Ini kalau ini yang ditanyakan volume berarti dikasih satuan ya, cm pangkat 3 atau cm kubik ya.
Nomor 12. Urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini sudah jelas-jelas yang ini 10 pangkat 3. 5,2 kali 10 pangkat 3 itu sama halnya dengan 5,2 kali 1000. Berarti nanti komanya mundur 3. 5,2 jadinya adalah 5200 ya. Jadinya di sini ada 3 angka ya. Kemudian di D, yang D ini berarti pangkatnya 4, berarti nanti mundurnya 4 angka ya. Jadinya 98, kemudian tambah nolnya 2. Pangkat 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang ini nggak masalah. Ya sudah, berarti tinggal mengurutkan saja dari yang terbesar. Di antara A sampai F ini yang terbesar adalah yang 9800 atau yang D ya. Berarti dari D, kemudian C ya. 5200 ini terbesar kedua, kemudian F ya, F, kemudian setelah F yaitu 7 yaitu A, kemudian B dulu ya, B, kemudian yang E ya. Jadi sudah lengkap ya, ada 6 ya. Jawabannya adalah ini. Nomor 13. Cahaya bergerak dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Berapa jauh cahaya bergerak dalam 1 tahun? Tuliskan hasilnya dalam notasi ilmiah dalam 1 tahun ya. Ini sekian meter per detik. Berarti kita hitung waktunya dulu ya. Nah, sekarang 1 menit itu berapa detik? Ya, 1 menit itu 60 detik, berarti 60. Ini dari menit ya. Kemudian dikalikan dengan jam ya. 1 jam berapa menit? 1 jam ada 60 menit. Kemudian dihitung lagi dengan hari. 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Kemudian di sini 1 tahun ya, berarti 1 tahun. 1 tahun ada berapa hari? 1 tahun itu ada 365 hari. Kemudian dikalikan lagi dengan nih ya. Berarti kali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik ya. Jadi ini sudah dalam bentuk detik ini. Nah, sekarang kita tinggal menghitung saja. Berarti nilainya sama dengan ini kita hitung yang ini 6 kali 6 itu 36, kemudian dikali 24 kali 3 itu 72 ya. 72 dikali 365 dikali, ini tiganya sudah dipakai, kali 10 pangkatnya ini 8, ini nolnya tadi belum dipakai kan, nolnya ada 2, berarti artinya 100, artinya 10 pangkat 2, ini 10 pangkat 8, jadinya 2 tambah 8, 10 pangkat 10. Nah, ini ngitungnya banyak ini ya, kita pakai bantuan kalkulator saja. Saya hitungkan pakai kalkulator, hasil dari kalkulator adalah 9, 4, 6, 080. Ini hasil perkalian semuanya ini ya. Kemudian dikali dengan 10 pangkat 10. Nah, yang depan ini kita buat menjadi bentuk notasi ilmiah dulu ya. Berarti samanya dengan 9, jadi harus rentangnya antara 1 sampai dengan 10 ya. Tidak boleh 94, ya, harus 9,4608 ya. Kali 10 pangkat. Nah, di sini kan komanya di sini ya. Ini ada berapa angka di belakangnya 9 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kali 10 pangkat 5. Kemudian dikalikan yang belakang tetap 10 pangkat 10. Nah, di sini kita boleh membulatkan 2 angka di belakang koma ya. Jadi 9,46 saja. 08-nya nggak usah ditulis. Kemudian kali 10, karena bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya dijumlahkan. 10 tambah 5 berarti 15. Apa ini? Meter ya kan. Nah, berarti selama setahun itu ada 9,46 kali 10 pangkat 15 meter jarak yang ditempuh. Cahaya bergeraknya ya. Oke, nomor 13 sudah. Sekarang kita lanjut ke nomor 14. Tuliskan hasil perpangkatan berikut ini. Yang A ini, langsung kita jawab ya. Kalau mau dicoba juga silahkan dicoba terlebih dahulu ya, nanti dicocokkan. Depending videonya. Oke, kalau sudah langsung kita bahas. Yang A, setengah dalam kurung 6 pangkat 3 kurangi 4 pangkat 2.
Ini kalau nggak ada operasi perkalian, pembagian, atau penjumlahan pengurangan, berarti ini artinya dikali ya. Berarti setengah kali dalam buka kurung 6 pangkat 3 ini harus dioperasikan terlebih dahulu karena kurung itu kan utama ya. 6 pangkat 3 itu berarti 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36. Kali 6 lagi berapa? Ini kan 36. 36 kali 6 berarti 6 kali 6, 36 nyimpan 3. 6 kali 3, 18 tambah 3 berarti 21. Berarti 216 dikurangi dengan 4 pangkat 2 itu 16 ya. 16. Nah, sekarang nilainya sama dengan setengah buka kurung 216 dikurangi 16 berarti nilainya sama dengan 200 ya. Berarti ini artinya dikali ya. Berarti samanya dengan setengah kali 200 atau 200 bagi 2 nilainya 100 ya. Jawabannya 100. Kemudian yang B, 8 ditambah 3 kali dalam kurung negatif 3 pangkat 4 ya. Penjumlahan, perkalian, perpangkatan. Yang diutamakan adalah yang perpangkatan dulu ya. Pangkatnya 4, di dalam kurung ada negatif. Kalau pangkatnya genap, berarti negatifnya menjadi positif ya. Sama halnya dengan 3 pangkat 4. 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Atau 9 kali 9. 81. Berarti kita tulis yang pertama 8 biarkan saja, kemudian ditambah 3 biarkan dulu, dikali dengan 3 pangkat 4. Negatif 3 pangkat 4 itu sama hanya dengan 3 pangkat 4 ya, karena pangkatnya kan genap. Kalau genap berarti hasilnya positif. 3 pangkat 4 berarti nilainya adalah 81. Kemudian ini ada penjumlahan perkalian, berarti yang kuat adalah perkalian yang harus diutamakan. Berarti sama dengan 8 ditambah 81 kali 3, yaitu 243 ya. Kemudian dijumlahkan dengan 8. 243 tambah 8 berarti 251. Oke, kita masuk ke yang C. Yang C. Di dalam kurung berarti harus diutamakan terlebih dahulu ya. Berarti ini ada pangkat, berarti harus diselesaikan terlebih dahulu. 6 pangkat 4. Dari 6 pangkat 3 hasilnya 216. Kalau pangkat 4 berarti kali 6 lagi ya tentunya. 6 kali 6, 36. Simpan 3. Ya, kemudian 1 kali 6, 6 tambah 3 berarti 9. Kemudian 6 kali 2, 12. Berarti 1296. Yang 6 pangkat 4 itu nilainya adalah 1296. Dikurangi 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu samanya dengan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Sama hanya dengan 16 kali 16. 16 kali 16 atau 16 kuadrat ya. Nilainya sama dengan kalau ada kuadrat, 2 digit dikuadratkan, caranya gampang ya. 6 kuadrat nilainya adalah 36, nyimpan 3. Kemudian semua angka yang ada di ini dikalikan. 2 kali 6, 12. Kali 1 tetap 12. 12 tambah 3, 15. Ya, nyimpan 1. Kemudian yang depan dikuadratkan. 1 kuadrat nilainya 1. 1 tambah simpanannya 1 berarti jadinya 2. Jadinya 256. Atau boleh dikalikan dengan cara biasa. Seperti ini juga boleh ya. Hasilnya sama. Kemudian dibagi dengan 3 ya. Sama dengan 1296 dikurangi 256 berarti 1046 ya. 1040. Dibagi dengan 3. 1040 bagi 3 itu tidak bisa ya. Tidak habis ya, tidak bilangan bulat. Tapi masih sisa. Jadi kalau seperti ini saja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau dibuat koma-koma juga boleh lah ya. 10 bagi 3 nilainya adalah 3. 3 kali 3 kan 9. Di sini 10, yang dipakai 9 berarti sisanya 1. 1 sama 4 artinya 14. 14 bagi 3 nilainya 4. Karena 4 kali 3 kan 12. 14 kurangi 12 berarti sisanya 2. 20 bagi 3 itu nilainya 6 ya. Karena 3 kali 6 18 berarti sisanya 2. 2 bagi 3 tidak bisa. Maka 2/3. Jadi kalau misalkan mau dibuat pecahan campuran ya berarti 2/3. Gitu ya. Kalau mau dibuat koma-koma ya berarti boleh sama dengan 346, 20 bagi 3 itu nanti 666 terus atau 67. Kemudian yang D, 1/4 pangkat 4. Jadi pangkatnya di luar ya, berarti masing-masing pangkatnya 4. 1 pangkat 4, kemudian 4 juga pangkat 4 ya. 1 pangkat 4 nilainya 1,
per 4 pangkat 4 ya. 4 pangkat 4. Jadi ini masing-masing pangkatnya 4 ya. Kalau di dalam kurung. Kemudian dikali, ini pangkatnya genap ya. Di sini ada negatif. Negatif kalau pangkatnya genap, syaratnya di dalam kurung ya. Negatif pangkatnya genap, maka hasilnya akan positif. Berarti samanya dengan 1/16 pangkat 2. Jadi yang pertama adalah 1 pangkat 2, kemudian yang kedua 16 pangkat 2. 16 pangkat 2 sama dengan 1 pangkat 4 nilainya 1 dibagi dengan 4 pangkat 4. 4 pangkat 4 itu sama hanya dengan 16 kali 16. 16 kali 16 kan tadi sudah ada ini. 256 ya. Berarti ini 256 kali 1 kuadrat nilainya 1. 16 kuadrat ini juga sama ya. Berarti 256. Maka nilainya sama dengan pembilang kali pembilang. 1 kali 1 nilainya 1 dibagi dengan penyebut kali penyebut. Nah, ini mau tidak mau kita harus oret-oret ya. 256 dikali dengan 256. Kalau yang ini cara biasa saja. 6 kali 6, 36, menyimpan 3. 5 kali 6, 30, tambah 3, 33, menyimpan 3. 6 kali 2, 12, tambah 3, berarti 15. Kemudian 5 kali 6, 30, menyimpan 3. 5 kali 5, 25, tambah 3, berarti 28, menyimpan 2. 5 kali 2, 10, tambah 2, berarti 12. Kemudian 2 kali 6, itu adalah 12. Menyimpan 1. 5 kali 2, 10, berarti jadinya 11. Menyimpan 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, berarti 5. Jadinya di sini adalah 6, 3, 15, menyimpan 1, berarti 5, 6. 65, 65, 5, 3, 6. Ya, jawabannya ini yang D. Kita lanjut nomor 15. Dapatkan nilai N dari persamaan berikut ini. Artinya kita disuruh mencari berapakah nilai N-nya. Di sini ada persamaan ya. Ini ada sama dengan, berarti ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ruas kiri kita jawab yang A dulu ya. 3 pangkat N, kita tulis 3 pangkat N, sama dengan. Nah, di sini kuncinya 243 itu harus dibuat menjadi bentuk pangkat, seperti yang sebelahnya ini ya. Nah, di sini pangkatnya, di sini bilangan pokoknya atau basisnya 3, berarti ini pasti bisa dibuat menjadi 3. 3 pangkat berapa yang hasilnya 243. Kita cek di sini ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 itu 81. Nah, masih kurang. 81 kali 3, 243. Tapi ternyata sampai sini ya, 243. Berarti pangkatnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti samanya dengan 3 pangkat 5. Oke. Nah, di sini yang ditanyakan N-nya. Bilangan pokoknya sudah sama-sama 3. Berarti artinya nanti pangkatnya juga harus sama. Berarti hasil N-nya nilainya akan sama dengan 5. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. 2 pangkat N plus 1 tetap ditulis 2 pangkat N plus 1 sama dengan 1/16. 1/16 itu sama halnya dengan 1 per, di sini bilangan pokoknya 2 ya. Berarti 16 itu dibuat menjadi bilangan pokoknya 2. 2 pangkat berapa 16? Ya, 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4. Ini kalau dinaikkan tidak ada sepernya, maka jadinya adalah 2 pangkat 4-nya itu naik jadinya positif jadi negatif. Berarti 2 pangkat negatif 4. Gitu ya. Ingat ya, sifat A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat min N. Nah, di sini sifatnya harus diperhatikan. Baik, kita lanjut. Karena bilangan dasarnya sudah sama, berarti pangkat pastinya akan sama dengan pangkat ya. Berarti N plus 1 nilainya sama dengan negatif 4. Berarti N sama dengan negatif 4 plus 1 pindah jadinya negatif 1. Positif jadi negatif ya. Berarti N sama dengan negatif 4, negatif 1. Jadinya negatifnya semakin besar, yaitu negatif 5. Kemudian kita lanjut ke yang C. Yang C, di sini saja. 4 pangkat N sama dengan 4 pangkat N sama dengan
negatif 2 pangkat 0. Masih ingat? A pangkat 0 nilainya sama dengan? Iya, nilainya sama dengan 1. Ya, berapapun A-nya. Yang penting jangan 0 A-nya ya. Kalau 0 tidak terdefinisi. Karena A-nya di sini atau bilangan pokoknya negatif 2, maka tidak masalah ya, berarti ini pasti sama dengan 1. Ya. Jadi, yang ini nilainya 1, berarti yang ini biar nanti hasilnya juga 1. Yang ini kan nilainya 1. Berarti yang ini 4 pangkat berapa biar hasilnya 1? Ya, pangkat 0 ya. Berapapun pangkat 0 kan hasilnya 1. Ya. Berarti artinya nanti N-nya itu akan sama dengan berapa? N-nya sama dengan 0. Kalau N-nya 0, berarti nanti hasilnya akan sama. Ya. Nah, misalkan gini nih, gini aja ya. Pangkat 0. Ya. Jadi, ini N-nya. Ya kan? Berarti N-nya sama dengan berapa? 0. Berarti N sama dengan 0. Oke, kita lanjut lagi ke yang dia. 48 dibagi 3. 48 bagi 3 bisa ya? Nilainya adalah 16. 16 sama dengan N pangkat 4. Ya, N pangkat 4. Nah, di sini pangkatnya adalah 4. Kata kuncinya kan pangkat 4. Berarti ini harus dibuat menjadi pangkat 4. N pangkat 4. Nah, di sini angka berapa? Berapa pangkat 4 yang hasilnya 16? Iya, 2 ya. 2 pangkat 4 kan nilainya 16. Berarti karena pangkatnya sudah sama, berarti otomatis bilangan pokoknya juga harus sama. Ini bilangan pokok atau bilangan dasarnya 2, berarti 2 nilainya akan sama dengan N. Artinya N-nya sama dengan 2. Ya, jawabannya ini. Nomor 16. Satu karung yang berisi beras memiliki massa 50 kg. Jadi satu karung massanya 50 kg. Andaikan tiap-tiap butir beras yang terdapat dalam karung tersebut memiliki massa yang sama, yaitu 2,5 kali 10 pangkat negatif 2 gram, berapakah banyak butir beras dalam karung tersebut? Tuliskan jawabanmu dalam bentuk perpangkatan paling sederhana. Berarti kita disuruh mencari berapa banyak butir berasnya. Hitung satu-satu banyak juga ya. Nah, di sini ternyata sudah ada masanya, massa atau ini masanya dalam satu karung itu 50 kg. Di sini satuannya gram, di sini kilogram kan nggak sama. Berarti harus disamakan dulu. 1 kilogram itu sama dengan berapa gram? Iya, sama dengan 1000 gram. Ya. Berarti artinya dikali 1000. Berarti 5 kali 1000. Berarti 50.000. Atau boleh dituliskan kalau dalam bentuk notasi ilmiah berarti sama dengan 5 kali 10 pangkat 50.000. Itu berarti nolnya 4 ya. Berarti 10 pangkat 4. Nah, ini adalah massa seluruhnya. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak butir beras. Nah, karena ditanyakan banyak butir beras, maka dibagi dengan berat atau massa per butirnya. Massa per butirnya adalah ini, berarti jadinya dibagi dengan 2,5 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti nilainya sama dengan 5 dibagi 2,5, itu nilainya 2. Ya kan? Pas ya. Dikali dengan 10 pangkatnya, dikurangi ya kalau pembagian, 4 dikurangi negatif 2. 4 dikurangi negatif 2. Negatif-negatif jadinya apa? Positif ya. Berarti nilainya sama dengan 2 kali 10 pangkat 4 tambah 2, 6. Apa? Butir ya. Jadi ini adalah 2 kali 10 pangkat 6 butir beras. Nomor 17. Seluruh planet yang ada dalam tata surya melakukan gerakan revolusi mengelilingi matahari. Planet Neptunus memerlukan waktu sekitar 2,5 kali 10 pangkat 2 tahun untuk mengelilingi matahari dalam satu putaran penuh. Matahari ini memerlukan waktu selama 2,25 kali 10 pangkat 8 tahun untuk mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh. Berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh planet Neptunus dalam mengelilingi matahari ketika matahari menyelesaikan gerakan mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti dalam satu putaran penuh? Bagaimana ini cara penyelesaiannya? Yang ditanyakan adalah berapa banyak revolusi yang dilakukan oleh Neptunus ya. Neptunus. Berarti caranya
ini kan matahari juga mengelilingi galaksi Bima Sakti kan. Berarti waktu yang dibutuhkan matahari untuk mengelilingi galaksi Bima Sakti itu terus dibagi dengan waktu yang diperlukan Neptunus untuk mengelilingi matahari. Jadi intinya antara dua angka ini kemudian dibagi ya. Jadi di sini ada 2,25 yang punya matahari ini ya, kali 10 pangkat 8 kemudian dibagi dengan waktu yang dibutuhkan Neptunus, yaitu 2,5 kali 10 pangkat 2. Nah ya, kita tinggal menghitung saja. Yuk, 2,25 dibagi 2,5, kalau komanya mundur 1, jadinya adalah 22,5 dibagi 2, ini mundur 1 juga, 25 ya. Kita lakukan pembagian yang depan ini dulu. 22,5 dibagi 25 kan nggak bisa, ya kan? Berarti harus mundur 1, berarti nambahin 0. Jadi hasilnya adalah 0, jadinya ini 225 dibagi 25. 225 bagi 25 itu nilainya 9 ya. Berarti 0,9. Berarti nilainya sama dengan 0,9 kali 10. Nah, ini bilangan dasarnya sama ya, 10 pangkat 8, 10 pangkat 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi, berarti 8 kurangi 2 nilainya 6. Nah, di sini kita buat dalam bentuk notasi ilmiah ya. Kalau notasi ilmiah itu berarti nilai yang di sini itu harus antara 1 sampai dengan 10. Kalau 0,9 nggak boleh ya, harus lebih dari 1. Jadi di sini mundur 1 komanya, berarti jadinya adalah 9, kemudian kali yang seperti ini tuh kali 10 pangkat, karena di belakang koma berarti nanti minus 1 ya. Jadi kalau mundur 1 berarti nanti minus 1 di sini. Kemudian dikalikan di yang belakang tetap 10 pangkat 6. Nah, sama dengan 9 kali 10. Nah, kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. Negatif 1 tambah 6 yaitu 5. Jadi yang dibutuhkan banyak revolusi yang dilakukan oleh Neptunus adalah ini ya. Jawabannya 9 kali 10 pangkat 5. Nomor 18. Setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat negatif 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Dalam tiap menitnya rata-rata jantung manusia berdetak 70 kali. Tiap menit ya, tiap menit 70 kali. Berapa liter darah yang dipompa oleh jantung manusia dalam waktu 1 tahun? Nah, 1 tahun yang ditanyakan. Kalau 1 menit 70 kali, kalau 1 tahun berapa kali? Tuliskan jawabanmu dalam notasi ilmiah, bulatkan sampai 2 tempat desimal. Oke lah, kita bahas ya. Berarti nilainya sama dengan, karena di sini dalam tiap menit, ya berarti kita jadikan menit ya semuanya. Dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun. 1 tahun itu ada berapa menit? Langkah pertama berarti kita cek dulu, 1 jam berapa menit? 1 jam itu 60 menit ya. Berarti 1 jam 60 menit, ini yang jam ya. Kemudian setelah jam, kemudian hari ya kan. Hari, 1 hari berapa jam? Berarti kali ya, 24 jam ya 1 hari. Kemudian setelah hari, kemudian tahun ya kan. 1 tahun ada berapa hari? Jadi mundur terus ya. Ini di sini 365 hari. Dikalikan dengan, nah, tiap detik, tiap menitnya rata-rata berdetak 70 kali. Berarti ini sudah menit kan. Jadi kali berapa? 70. Kemudian dikalikan lagi dengan apa? Rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat min 2 liter. Jadi di sini sudah liter di sini ya. Berarti ini kemudian dikalikan setiap setiap jantung manusia rata-rata memompa sekitar 7 kali 10 pangkat min 2 liter darah dalam setiap detak jantung. Berarti detak jantungnya dikalikan dengan ya itu ya, berarti 7 kali 10 pangkat negatif 2. Oke, tinggal menghitung saja ya. Sepertinya angkanya besar banget ya. Kita hitung angka-angkanya selain 0 ya. 6 kali 24. Ya, 6 kali 4 itu 24 nyimpan 2. 6 kali 2, 12 tambah 2 berarti 144 ya. Kemudian 365 biarkan saja, 365, kemudian kali 7 kali 7 yaitu 49, kemudian kali, nolnya belum kita pakai ya, nolnya ada 2 di sini, berarti artinya 10 pangkat 2, kemudian yang ini belum kita pakai, berarti 10 pangkat negatif 2. Nah, sama dengan, ini sebenarnya kalau dikalikan ya, pangkatnya berarti dijumlahkan ya. Berarti 2 ditambah negatif 2 itu kan
0 jadinya. 10 pangkat 0 ini 1. Berarti ini sama aja dengan dicoret ya. Nggak dipakai. Berarti kita tinggal menghitung yang ini saja. Ini karena terlalu besar angkanya, maka biar cepat saya bantu dengan pakai kalkulator ya. Ternyata dari hasil kalkulator didapatkan angka 2.575.440. Nah, di sini ya. 2.575.440. Tapi ini disuruh membuat ke dalam bentuk notasi ilmiah dan dibulatkan sampai 2 tempat desimal. Berarti sama dengan notasi ilmiah itu harus antara 1 sampai 10 ya. Berarti langsung 2 koma. Kemudian di sini jadinya 5, 7. Di belakang 7 ada 5. Berarti 7-nya berubah jadi 8. Ya, berarti 2,58. Kemudian kali 10 pangkat. Di belakang 2 ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat 6. Oke, jawabannya adalah ini ya. Liter ya di sini. Jadi liter. Karena yang ditanyakan adalah berapa liter. Kita lanjut ke nomor 19. Nyatakan pernyataan matematika berikut sebagai pernyataan benar, disingkat dengan B atau salah. Berikan alasanmu. Yang A, benar atau salah? 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 itu hasilnya 0. Benar atau salah? Salah ya. Harusnya bukan 0, harusnya berapa? 1 ya. Harusnya kan 6, 3 dikurangi 3. Pangkat yang atas kurangi pangkat yang bawah ya. Berarti 6 pangkat 0. Berapapun kalau pangkat 0, asalkan basisnya bukan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Padahal di sini 0, berarti pernyataan yang A adalah salah. Kemudian pernyataan yang B, 2 kali 6 di dalam kurung pangkatnya 5, berarti sama, yaitu 2 pangkat 5 juga 6 pangkat 5. 2 pangkat 5, 6 pangkat 5. Sudah benar sesuai dengan sifatnya. Kemudian yang C, 2 dibagi 5 dalam kurung pangkat 7. Berarti masing-masing pangkatnya 7 ya. 2 pangkat 7 benar, 5 pangkat 7 harusnya. Di sini pangkatnya negatif 7, berarti salah. Ya. Kemudian yang D, 4 pangkat 3 kali 4 pangkat 7. Di sini 2 pangkat 20. Berarti ini dibuat menjadi basisnya sama ya. Ini 2 berarti yang 4 ini jadikan 2. 4 itu sama dengan 2 pangkat 2. 2 kali 3 berarti 6. Pangkatnya dikalikan ya. Kemudian yang ini 4 itu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. 2 kali 7. Berarti 14. Karena ini dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan ya. Berarti 2 pangkat 6 tambah 14 itu 20. Benar. Berarti pernyataan yang D adalah benar. Nomor 20. Sederhanakan bentuk di bawah ini. Sederhanakan ya. Ini ada perkalian, pembagian, perkalian. Jadi ada kurung atau tidak itu nggak masalah ya. Sekarang kita cek yang angka bulatnya ya. 8 sama 4 ini bisa dibagi. 8 dibagi 4 itu dapatnya 2 ya. Di sini 1 kan. Berarti angka bulatnya di sini ada sama dengan 2 per 3. 2 per 3. Kemudian kita lihat angka yang berpangkat ya. Nah, ini huruf bukan angka. A pangkat 5. Kita tulis saja ya. A-nya ditulis sekali saja. Kemudian pangkatnya adalah 5. Ada lagi nggak yang lain? Di sini A-nya hanya ada di sini. Kemudian ini A. Kalau nggak ada pangkatnya itu artinya pangkatnya 1 ya. Berarti jadinya kalau dikalikan itu berarti pangkatnya ditambah. Berarti 5 tambah 1. Itu yang A. Kemudian kita tulis basis yang B. B-nya pangkatnya 3. Kita tulis di sini 3. Kemudian yang di bawah itu kan ada B. Kalau nggak ada angkanya kan 1. Berarti dikurangi dengan 1. Karena kalau yang bawah kan berarti dikurangi ya. Kemudian ada lagi di sini B lagi. Berarti dikurangi. Di bawah berarti 1. Kemudian yang selanjutnya adalah yang basisnya C. C-nya pangkatnya 3. Kemudian di sini C-nya kalau nggak ada itu berarti 1, berarti negatif 1. Kemudian yang ini C-nya karena dikalikan berarti tambah ya. Ditambah dengan kalau nggak ada angkanya berarti 1. Kemudian C yang di bawah yaitu dikurangi. Dikurangi dengan negatif 3. Negatif 3. Nah, sekarang kita jawab berarti sama dengan 2 per 3 A, pangkatnya jadinya 5 tambah 1 yaitu 6. Kemudian B, pangkatnya 3 kurangi 1, 2, 2 kurangi 1, 1. Berarti B saja ya. Kemudian yang C, itu adalah 3 kurangi 1, 2. 2 tambah 1, 3, ya kan?
3 di sini negatif-negatif jadinya positif. Ya, 3 tambah 3, 6. Ya, berarti jawabannya adalah 2/3 A pangkat 6, B, C pangkat 6. Kemudian yang B sama dengan 2M pangkat 0. Nah, di sini. Kalau pangkat 0, yang M pangkat 0 itu nilainya pasti akan sama dengan berapa? 1. Berarti 2 saja ya. Karena 2 kali 1 kan nilainya 2. Kemudian kali M pangkat berapa? 2/3. Ya. Ya sudah seperti ini saja. Berarti sama dengan 2 karena bentuk sederhana ya. Berarti 2M pangkat 2/3. Kemudian yang C itu adalah M pangkat 3 ditambah dengan 4. Nah, di sini naik ya. Berarti jadinya M pangkatnya, kalau di bawah itu pangkatnya negatif, maka kalau naik tidak di bawah per, dinaikkan, jadinya adalah pangkatnya negatif menjadi positif 3. Nah, di sini sudah sama-sama M pangkat 3 ya. Berarti sama dengan, kalau nggak ada angkanya di sini artinya berapa? 1. 1 tambah 4 berarti 5. Berarti 5M pangkat 3. Sama halnya dengan A ditambah 4A. 1 ayam ditambah 4 ayam berarti sama dengan 5 ayam. Bedanya ini M pangkat 3. Gitu ya. Baik sahabat Edufit, kita sudah membahas dari nomor 11 sampai dengan nomor 20 untuk sesi ini. Kita akan lanjut lagi di pertemuan selanjutnya untuk nomor 21, 22, 23, 24, sampai dengan yang terakhir adalah 25. Ikuti terus perkembangan dari channel Edufit, mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.